Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih di Jengbi Channel. Kali ini kita kedatangan tamu Vario 150 juga, percis Varionya kayak yang kemarin, warnanya sama tapi dia beda daerah. Kalau ini plat F, kalau kemarin B. Nah, ini Jakarta juga diemnya. Diemnya Jakarta juga. Nah, untuk kali ini sekarang saya akan menjelaskan masalah servis injeksi ini. Jadi maksudnya gini, mungkin dari teman-teman tuh bingung yang dimaksud servis injeksi itu mana aja sih, karena ada beberapa yang sering dilakukan sama bengkel. Ada yang hanya disemprot dari sini doang, ada juga yang diinfus dari sini nih, ini dicabut diinfus, bener nggak bang? Ada juga yang dimasukin cairan ke sini. Biasanya kan servis itu salah satunya. Kalau misalkan yang disemprot dari sini pakai carbon cleaner, itu hanya disemprot doang sampai dinyalain ngengong kayak gitu. Terus kalau yang ini biasanya diinfus, kalau misalkan yang ini dimasukin, paling kan hanya salah satunya aja. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, banyak orang yang nanya, bang, untuk servis injeksi itu kayak gimana sih? Sebenarnya disemprot doang apa diinfus apa kayak gimana? Bener nggak? Pasti banyak banget pertanyaan yang kayak gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan komponennya sama cara kerjanya injeksi itu kayak gimana. Nih teman-teman perhatiin, ini selang ini tuh dari full pump dia, dari full pump sini nih, kelihatan nggak? Nih, dari full pump sini masuk sini dia nih, tek, masuk ke sini, langsung masuk ke mesin, langsung masuk ke ruang pembakaran tanpa melewati ini. Paham nggak maksud saya? Dia langsung masuk ke ruang pembakaran. Jadi di sini kan ada full pump nih, ya, di sini dia ada full pump. Kalau misalkan dimasukin cairan lewat sini, kan ada tuh masukin cairan lewat sini, itu tuh dia langsung semua, maksudnya semua tuh semua. Jadi full pump ikut bersih juga, sama ini juga ikut bersih juga ke sini, ke injektor. Kalau misalkan hanya diservis dari infus doang, kan infus biasanya ini dibuka dimasukin infusan, dia hanya bersih dari sini ke sini doang, full pumpnya enggak. Paham nggak maksud saya? Jadi untuk motor injeksi ini beda sama karburator, dia itu jalurnya beda-beda, jalur bensinnya ini beda-beda. Kalau karburator kan misalkan kita servis karburator, bersihin karburator sama filter udara itu udah beres, mencakup semuanya gitu, jalur anginnya sama jalur bensinnya. Tapi kalau ini beda-beda, jalur bensinnya tuh ini, jalur bensin tuh dari sini ke sini doang dia, tet, masuk sini tuh, ini udah bukan jalur bensin lagi. Paham nggak maksud saya teman-teman? Ini udah bukan jalur bensin lagi, ini hanya jalur angin doang dia. Jadi ketika diinfus ini nggak kena bersih, paham nggak? Ketika ini dimasukin cairan lewat tangki, ini juga nggak kena bersih. Nah, terus gimana kalau misalkan yang disemprot dari sini? Semprot pakai carbon cleaner dari filter udara ini, dibuka dimasukin. Itu kayak gimana? Berarti yang bersih hanya ini doang. Yang bersih hanya ini doang, itu pun masalah hasilnya maksimal apa enggak tergantung. Nanti akan saya coba jelaskan lagi ya teman-teman ya. Kayak gitu. Ketika disemprot dari filter udara sini, yang bersih hanya ini doang. Nah, ini kan enggak, karena ini jalurnya dia berbeda. Paham nggak maksud saya? Jadi untuk motor injeksi ini servisnya dia agak banyak. Kan banyak pertanyaan, bang, saya servis kemarin servis injeksi udah disemprot servis injeksi, yang lainnya kayak gimana? Misalkan motornya berbet atau mati-matian, yang lainnya kayak gimana? Karena untuk motor injeksi ini jalurnya ini beda sama motor karbu, jadi dia harus lebih banyak yang disentuh. Sedangkan kan kalau misalkan kita servis injeksi itu hanya salah satunya, misalkan diinfus ya diinfus doang, misalkan dimasukin ke sini ya dimasukin doang, rata-rata kan kayak gitu. Misalkan misalkan disemprot dari sini hanya disemprot doang. Ketika kita servis hanya disemprot doang, berarti yang bersih hanya jalur pembakarannya aja. Jalur bensin yang di sini ini nggak kena bersih. Entah itu di sini ada kotoran apa, itu nggak kena bersih karena hanya disemprot doang, masuknya ke sini nih, masuk ke ruang pembakaran. Paham nggak maksud saya? Itu pun, nah, ketika disemprot doang, maksimal apa enggak hasilnya tergantung dari keadaan throttle body ini sendiri. Kalau di sini dia udah kotor, seperti kasus yang saya itu, di sini kan udah kotor banget tuh. Nah, itu percuma disemprot dari filter udara sini, karena nantinya di sini nggak akan kena bersih. Yang ada malah jelek-jelekannya, ini jelek-jelekannya. Kotoran yang tadinya diem hanya di sini, disemprot pakai carbon cleaner, dia masuk nyumpel di sini. Jadi nggak lewat ke sana, nyumpel di sini.
ngalangin lubang udara, misalkan ngalangin lubang ya ACV, motornya jadi nggak langsung dut-dutan, kadang-kadang digas berebet. Nah itu tuh kotorannya dia malah nyumpel ketika disemprot dari filter udara. Jadi saran saya kalau misalkan mau servis injeksi, bilang ke temen mekaniknya, bang saya mau servis injeksi, bilang mau bersihin throttle body, full pump, sama injektor. Filter udara diservis, jalur sini diservis semua, injektor diservis, itu udah full ya. Jalur pembakaran, jalur bensin sini dia udah bersih, tapi belum sama throttle bodinya. Makanya ketika kita mau servis ke bengkel, teman-teman yang minta, bang saya minta dibersihin full pumpnya atau enggak ganti filternya ya, terserah mau ganti mau bersihin terserah lah. Bang saya mau bersihin full pumpnya, mau servis full pump, servis injektor, sama servis throttle body, sama cek filter udara. Nah itu baru semua dia, paham nggak? Itu baru komponen injeksinya semua dia. Tapi kalau misalkan kita hanya dari sini, throttle body enggak, nah itu berarti throttle body nggak kena bersih. Atau enggak kita hanya dari sini, berarti yang bersih hanya throttle body doang, ini enggak. Paham ya maksud saya? Paham nggak bang? Jadi untuk servis injeksi itu dia ada beberapa item, dan itu nggak harus setiap servis injeksi dibuka, nggak harus. Jadi tergantung kondisinya. Misalkan kayak gini, misalkan ini sekarang habis diservis, ini habis diservis full nih. Ketika servis berikutnya, bulan berikutnya, ataupun jadwal servis berikutnya, nggak usah bongkar full juga. Paham nggak maksud saya? Nggak usah bongkar full juga. Kenapa? Nanti lecet ini. Kalau keseringan buka ini malah lecet nantinya. Di sini pun ini kalau keseringan lu buka ini ntar sealnya malah robek, bocor dari sini. Jadi kalau saya pribadi untuk servis full ini intervalnya sekitar 6 bulan ataupun 8 bulan sekali bersihin ya. Ini gimana bang, emang nggak cepat kotor? Nah yang penting filter udaranya sini kita harus rutin cek. Makanya di filter udara ada tulisan, saya buka dulu dah tulisannya. Tulisannya ini nih, baca nggak teman-teman? Blur nggak? Nih, perhatian, jangan bersihkan filter air cleaner ganti sesuai jadwal servis. Jadi ini tuh nggak boleh dibersihin, aturan dari pabriknya, awas ya, hanya aturan dari pabriknya. Mau bersihin mau enggak terserah kita, motor kita berangkat. Tapi aturan dari pabriknya ini jangan dibersihin. Kenapa? Karena ketika dibersihin ini kotorannya nyumpul di dalam. Ketika nyumpul di dalam di sini nggak kena bersih di dalam sini, entar ujung-ujungnya kotorannya itu masuk ke sono, ke throttle body sono, masuk ke sono hingga akhirnya masuk ke mesin juga, dan ntar numpuk jadi karbon di ruang pembakaran. Paham nggak? Tapi bang gimana bang kalau mau dibersihin, itu kan hanya formalitas dealer aja biar cepat laku. Terserah mau bersihin terserah. Cuman tujuannya dealer ini untuk jangan bersihkan filter air cleaner ini. Tujuannya apa? Filter yang baru, yang ori, filter yang barunya ini tuh basah. Jadi dia filter basah. Ketika udah basah di sini, tujuannya apa dibasahin? Biar ketika ada kotoran yang masuk, kotorannya diem di sini, nggak sampai masuk ke dalam. Ngerti nggak teman-teman? Kalau di sini basah kan, misalkan di sini basah ada oli, kayak pakai oli gitu kan, di sini lengket-lengket gimana gitu. Nah itu tujuannya apa? Ketika ada kotoran yang masuk, dia diem kotorannya di sini, nggak sampai masuk ke dalam. Nah ketika kita melalaikan filter udara sini, dibiarkan kotor ataupun nggak ganti, ntar kotorannya itu masuk ke dalam sono, ya. Masuk ke dalam sono dan cepat kotor. Terus yang kedua, ketika kita di sini filter udara udah kotor, nah itu akan berubah mode. Rubah mode dia. Misalkan dari mode 1, dia otomatis ntar rubah ke mode 2 dengan sendirinya. Kenapa? Karena suplai udaranya ini beda. Ya, untuk masalah lebih lanjutnya ntar saya jelaskan ulang untuk kenapa sih filter udara ini bisa sampai merubah mode. Itu gimana cara kerjanya, kok bisa sampai merubah mode sih dari filter udara ini yang kotor? Nah, ntar saya di next video ntar akan saya jelaskan. Buat yang setuju komen aja di bawah ya. Ntar saya buatkan, kalau banyak yang minta saya buatkan. Kalau nggak ada yang minta nggak akan saya buatkan. Percuma, nggak ada yang nonton lagi ntar. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Paham ya? Jadi kayak gitu. Untuk servis injeksi ini ada beberapa komponen ataupun ada beberapa item. Ketika servis dari sini itu nggak kena bersih. Paham ya? Nah, maksud saya sekarang gimana bang kalau misalkan servis hanya servis dari semprot doang? Apakah servis berikutnya harus selalu buka? Ini nggak usah. Jadi ini misalkan sekarang kita ini servis barengan full, throttle body dibersihin, injektor semua dibersihin, jalur sini semua dibersihin. Nah ketika servis bulan berikutnya itu kita nggak usah bongkar full, nggak apa-apa. Kenapa? Karena di sininya masih bersih. Selain dari itu, makanya perhatikan ini. Ketika ini diganti rutin,
nggak sampai kotor, saya yakin ininya nggak bakalan cepet kotor. Paham nggak maksud saya? Makanya ketika servis full, servis berikutnya nggak usah servis full lagi ya, asalkan pastikan ininya selalu bersih. Paham nggak maksud saya? Itu kalau misalkan mau ngikutin standarnya pabrikan. Tapi kalau misalkan mau terserah kita ya monggo ae, terserah urang sampean, terserah urang ya, motor aing gitu kan. Jadi kayak gitu teman-teman. Paham ya? Sampai sini paham ya? Buat yang kurang paham silakan komen aja di bawah. Ntar apa yang membuat nggak paham ntar saya akan bahas ulang insya Allah. Nah, jadi untuk video kali ini mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Walaupun sederhana tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa ada gambaran buat teman-teman yang nanyain masalah servis injeksi ini. Oke ya teman-teman ya, saya Feby, jangan bicara undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.